Welcome back to my video channel Noyen SMBLN. Nah, di video kali ini apa sih yang akan kita bahas? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu ada body shaming part 1. Dan di sini adalah kita akan membahas body shaming part 2. Tentang apa sih body shaming part 2 ini? Tentang body shaming aja sih, cuma lebih ke cor-cor gitu aja. Nah, buat kalian yang baru aja mampir di video ini atau yang belum nih, yang udah sering nonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe ya. Sampai bunyi tanda lonceng di bawah. Dan nanti jangan lupa like, comment, and share video ini. Oke? Paham? Udah di subscribe? Udah? Oke, makasih ya. Terima kasih buat kalian yang selama ini sudah subscribe, nonton video saya, komen, dan yang udah share video saya. Terima kasih atas dukungan kalian semua ya. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen kalian mendengarin ting ning 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 ning. Oke, langsung aja ya ke video selanjutnya. Jadi guys, saya itu di sini sedikit cerita ya tentang body shaming yang saya rasakan seperti itu. Nah, yang pertama tentang tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, warna gelap, dan yang tiga, nanti ya. Oke, yang pertama itu adalah tinggi badan saya 154 cm dan berat badan saya 45 kg. Nah, kebayangkan bagaimana kecilnya gitu ya. Nah, apa sih yang saya rasakan gitu, mulai kapan saya rasakan gitu ya. Nah, mulai dari SD sebenarnya saya dengan kakak pertama saya itu bedanya 6 tahun. Pasti udah tahu dong gimana kakak saya dan gimana saya ke depannya gitu ya. Pasti walaupun ada perbedaan pasti sedikit-sedikit sama lah gitu. Nah, mulai dari SD itu hampir sekali seminggu saya itu berenang gitu, karena katanya berenang bisa membuat tubuh kita tinggi gitu ya. Saya berenang SMP, SD itu hampir SD sekali seminggu, SMP pokoknya dalam sebulan ada 2 kali gitu. Nah, SMA sekali sebulan, itu juga karena dari sekolah ya. Nah, saya itu berenang, usahanya berenang gitu ya. Karena kita udah tahu ke depannya dan kita tidak mau berukuran tubuh pendek gitu ya. Berenang, lalu saudara saya sampai ngangkat ini saya ini, leher saya gitu ya, agar nantinya saya itu tidak pendek gitu. Lalu saya setiap pagi restok, olahraga restok gitu ya, agar saya itu tinggi. Tapi kenyataannya adalah memang kelas 5 SD dan kelas 6 SD saya itu adalah salah satu yang paling tinggi di antara laki-laki, dan hampir di antara perempuan saya itu yang paling tinggi seperti itu ya. Nah, di SMP juga seperti itu. Di SMP ya kalau perempuannya ada yang lebih tinggi dan ada yang rata-rata saya itu termasuk yang tinggi gitu ya. Nah, tetapi itu lebih tinggi di antara cewek, tapi di antara cowok saya itu lebih tinggi gitu. Jadi teman-teman saya waktu kelas 1 SMP, 2 SMP, kelas 3 SMP itu ya masih segini-segini, saya sekuping gitu, ada yang sebahu gitu ya. Nah, ketemu nih di SMA kelas 3 ketemu, dan waktu kuliah juga ada ketemu sama teman yang waktu SD sama SMP gitu. Dan mereka itu spontan bilang seperti ini, ih kok pendek kali kau sekarang, padahal dulu aku segini mulu gitu kan. Nah, buat aku yang udah tahu bahwasanya orang-orang akan berkata seperti itu, dan memang sebelum mereka berkata seperti itu pun saya itu udah sering dikatain gitu, pendek kali kau gitu kan, pendek kali kau, pendek kali, pakai banget, pakai di garis bawahi pendek gitu ya. Lalu memang kelas 5 SD buat perempuan, kalau misalnya saya itu termasuk orang yang cepat kalau perempuan menstruasi ya. Jadi kalau misalnya dia cepat menstruasi bisa jadi pertumbuhan badannya memang sedikit lagi lebih tinggi atau seperti itu gitu. Dan itu yang saya alami seperti itu ya. Nah, ketika SMA itu kan udah sering dikatakan kepada saya seperti itu, kamu pendek gitu. Jadi
saya juga melihat, kalau misalnya cewek, oh sampai umur berapa ya, mungkin umur 18 udah nggak bisa lagi ya tinggi ya, gitu ya. Dan saya sudah menerima diri saya bahwasanya saya pendek gitu. Ketika orang ada mengatakan bahwasanya saya pendek, ya saya senyum aja gitu. Ya mau diapain lagi, karena usaha mungkin dari kecil orang di sekitar dan juga saya sudah tahu bahwasanya saya akan pendek karena beberapa gen gitu ya. Sudah tahu bahwasanya nanti nih bakalan pendek nih. Apa nih yang harus kita lakukan biar nggak pendek gitu ya. Dan berbagai cara udah dilakukan, dan mungkin kalau misalnya saya nggak melakukan cara-cara misalnya berenang gitu ya. Misalnya berenang, saya nggak berenang atau saya tidak olahraga, mungkin saya itu lebih pendek dari sekarang. Seperti itu bisa jadi. Nah, yang saya lakukan adalah mensyukuri apa yang ada dalam diri saya gitu. Kalau misalnya bertubuh pendek, ada di beberapa situasi saya mendapatkan keuntungan bahwasanya saya itu bertubuh pendek. Seperti itu ya. Jadi untuk sekarang saya itu menerima, oh ini pernah nih cerita. Waktu kuliah, adik kelas saya itu nanya kepada saya seperti ini, "Kak, emang kakak nggak malu ya bertubuh pendek gitu ya?" Dan yang menanyakan ini adalah bertubuh pendek seperti itu ya. Saya tidak tahu apa yang dilihatnya. Mungkin ya dia melihat bahwasanya saya itu pede-pede aja gitu ya. Untuk berjalan saya pede aja seperti itu ya. Memang ketika di bangku SMA pun mungkin sekitar kelas 2 kelas 3 saya sudah menerima diri saya bahwasanya saya pendek seperti itu ya. Bertubuh pendek itu sudah saya terima, saya sudah mencintai diri saya walaupun saya bertubuh pendek seperti itu ya. Kalau misalnya saya berjalan dengan orang yang bertubuh tinggi, cewek ataupun cowok, saya nggak merasa malu. Kecuali kalau berfoto dengan cewek yang bertubuh tinggi, baru saya rada-rada minder. Pasti saya ke sampingnya gitu ya, tidak mau di dekatnya. Pas banget di dekatnya saya nggak mau. Tapi kalau cowok mah nggak apa-apa gitu ya. Karena kan cowok, tingginya cowok sama cewek itu kan pasti beda lah ya. Nah, pada saat itu yang saya katakan kepada adik kelas saya adalah, eee "Enggak kok, aku nggak malu bahwasanya bertubuh pendek, pede-pede aja. Emang kenapa? Setiap orang kan berbeda, setiap orang sudah diberi Tuhan nasibnya masing-masing," seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita bertubuh pendek, ya udah, saya bilang seperti itu. Nah, eee, dalam waktu dekat ini juga saya mengalami body shaming tentang bertubuh pendek. Mmm, itu saya di lingkungan yang baru ya, di lingkungan yang baru pasti dong, saya mengalami kecemasan seperti itu. Kita itu ada kumpulan lah, ada acara lah seperti itu. Nah, selesai acara laki-lakinya pada keluar dan perempuannya di dalam gitu ya. Nah, kita itu posisinya duduk di lantai gitu ya kan. Nah, saat itu saya itu di situ orang baru, benar-benar orang baru. Palingan beberapa yang pernah saya temui itu maksimal 3 orang, 3 kali saya temui. Itu juga 1 orang, dan ada 2 kali saya temui ada beberapa orang seperti itu ya. Nah, pada saat itu kita lagi ngebahas tentang postur tubuh gitu ya. Memang pada saat itu yang berada di situ rata-rata anak-anak maupun ibu-ibunya itu atau anak gadisnya itu pada gendut semua. Jadi pada saat itu ada kata-kata, "Kurangin pola makanmu, makanya kamu olahraga," makanya seperti itu ya. Dan pada saat itu yang kurus adalah 2 orang, saya dan ada 1 orang ibu-ibu, dan itu pas banget di samping saya gitu ya, di samping saya, dan dia lebih tinggi, kurus lebih tinggi gitu ya. Dia pas banget di samping saya. Dan orang yang membuli saya itu, bisa dikatakan membuli ya, membody shaming saya itu berada di depan saya 3 meter. Nah, body language-nya itu seperti ini. Dia ngelihat ke arah saya dan saya ngelihat gitu ya, karena pada saat itu bercanda-bercanda gitu kan. Eee, dia ngelihat saya, lalu berbisik ke sebelahnya, dan orang yang di sebelahnya ngelihat gitu ya. Kayak gimana sih, kayak kalau kita berbisik ke teman kita, lalu kita spontan ngelihat gitu ya. Pernah nggak sih kalian berbisik gini, "Jangan lihat ya ke arah kananmu, jangan lihat, jangan lihat." Pernah nggak sih kalian berbisik seperti itu? Nah, eee karena kenapa kita katakan kepada teman kita kalau berbisik seperti itu, karena pasti dia spontan. Kalau misalnya kita bilang nih, "Lihat tuh yang itu kurus banget," gitu kan, mereka berdua misalnya gitu ya, pasti kita spontan gitu loh ngelihat mereka gitu. Nah, dan pada saat itu, selama ini kan saya sudah menerima diri saya bahwasanya saya pendek gitu ya. Dan pada saat itu saya
mengeluarkan, saya nggak suka gitu. Kenapa saya nggak suka? Karena mereka tahu bahwasanya saya baru di situ. Karena bagi saya kalau misalnya ada orang yang baru di lingkungan saya pasti membuat mereka merasa nyaman gitu ya. Nah, dan pada saat itu saya memang duduknya selalu sendiri gitu ya. Karena pada ibu-ibu, anak-anak, anak gadis, nah anak gadisnya gimana lah ya gitu ya. Jadi saya duduk sendiri seperti itu ya. Jadi saya mengikuti alur gitu. Mereka ketawa, saya ketawa seperti itu. Jadi sebenarnya agak membosankan, dan pada saat itu saya migrain gitu. Nah, dan pada saat itu adalah ekspresi yang saya lakukan seperti ini. Sebenarnya saya nggak pengen banget melakukan ekspresi itu, dan saking nggak pengennya gitu, saking pengen menyembunyikannya, saya ambil handphone saya lalu gini. Seperti itu. Nah, apa bedanya dengan orang yang sudah saya kenal dan saya merasa ya tubuh saya itu gimana ya, kesehatan saya bagus gitu ya. Pada saat itu kan saya memang migran dan berada di lingkungan yang baru gitu. Dan saya pernah kita berada menuju tempat yang sama. Jadi di perjalanan mereka melihat kami. Tahu kan kalau misalnya malam-malam itu kita perjalanan agak jauh lah ya. Nah, saya itu pakai jaket yang pakai topi, lalu topinya saya pakaikan dan pakai helm gitu ya. Nah, dengan ukuran badan saya 154 cm dan 45 kg, dengan yang membawa motor itu adalah 80-an, 80 kg gitu ya. Ya pasti saya di belakang itu seperti anak-anak gitu. Nah, ada yang mengatakan itu mereka gitu. Nah, temannya mengatakan bukan, itu mah bawa anak gitu kan. Nah, sampai di tempat tujuan kita nih sama-sama nyampe juga gitu kan. Jadi mereka masih mengenal warna bajunya, warna motornya gitu ya. Jadi mereka bilang, lah ternyata kalian, kirain tadi dia bawa anak-anak gitu ya. Dan pada saat itu ya saya itu ketawa gitu kan. Jadi saya udah tahu bahwasanya ya memang benar gitu ya. Jadi saya ketawa aja, dan orang yang diboncengnya temannya seperti itu mengatakan seperti ini. Gitulah ya, kalau orang kurus salah, kita yang gendut juga salah gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ada manusia yang sempurna di bagian body ya. Bagian body ada yang sempurna, tapi sedikit orang yang mendapatkannya secara alami gitu ya, secara bawaan gitu. Jadi kurus salah, gendut salah. Jadi kalau misalnya apapun yang kita dapat, semaksimal mungkin kalau misalnya kita pengen berisi gitu ya, tapi jangan karena itu dikatain orang ya, memang karena kalian melihat misalnya nih, aduh saya itu kurang berisi nih, kayaknya kalau kurang berisi cantik nih, tapi misalnya itu dari dalam diri kalian sendiri, jangan karena dikatain orang sebetulnya, jangan karena dilihat orang cantik gitu ya. Memang sih penting ya, misalnya di pekerjaan agar dilihat klien kita enak gitu lah ya, misalnya wajah kita cerah, wajah kita bersih, penampilan kita cantik gitu ya, dari cara berpakaian kita menarik gitu ya, tapi bukan berarti seksi ya. Berpakaian kita menarik dari segi warna, dari segi model gitu ya. Itu penting untuk misalnya kita bertemu dengan klien gitu ya. Klien itu juga sekali ngeliat kita kan langsung first impressionnya itu langsung kelihatan gitu loh. Nah, penampilan itu penting. Tapi penerimaan diri, mencintai diri itu lebih penting. Nah, ketika kita mencintai diri kita, jadi kita mungkin lebih bisa berusaha ya untuk memperbaiki diri kita sendiri gitu ya. Jadi yang kedua, body shaming yang saya dapatkan adalah berkulit gelap. Nah, saya itu berkulit gelap. Anak mama bapak ada 6 orang. Jadi di antara yang 6 ini ada 4 cewek 2 cowok. Di antara yang 4 cewek ini yang paling berkulit gelap adalah saya, dan yang paling, kalau penilaian orang pada umumnya ya, paling jelek itu adalah saya. Jadi saya itu yang paling jelek di antara yang 4 itu, di antara yang 3 itu, di antara yang 4 cewek-cewek yang 4 orang ini, saya yang paling jelek gitu ya. Nah, di satu sisi saya nggak merasa gitu bahwasanya ketika saya paling jelek di antara mereka, ya saya nggak pernah merasa minder seperti itu. Sampai pernah
kalau misalnya di Batak dibilang opung-opung ya. Nah, terjemahannya bahasa Indonesia adalah nenek-nenek. Nah, pernah nenek-nenek bilang gini sama saya, karena mungkin dia melihat bahwasanya saya sangat beda dengan kakak-kakak saya seperti itu, karena mereka putih, berparas cantik, penilaian orang pada umumnya seperti itu. Nah, bilang seperti ini, nanti kalau ada cowok jangan langsung terima-terima aja ya karena kamu seperti ini gitu ya. Jadi maksudnya apa gitu loh, berarti karena aku jelek jadi nggak ada orang yang mau, jadi kalau misalnya ada yang satu yang mau ya udah terima aja gitu ya. Jadi sebenarnya di satu sisi aku berpikir lucu gitu, satu sisi lain penghinaan lah ya. Penghinaan untuk diri saya sendiri. Tapi pada saat itu ya saya nggak pernah mengalami, saya kekurangan teman, nggak pernah mengalami kekurangan teman gitu ya. Jadi ya saya cuma ketawa aja, iya Pung, iya iya gitu ya. Nah, di antara kakak-kakak juga sering dikatanya, kamu bukan anak mama, kamu bukan anak mama. Adikku juga, satu cewek adikku ya, kamu bukan anak mama, kamu bukan anak mama gitu ya. Nah, karena apa? Karena saya itu berparas berbeda dari mereka. Namun saya itu mirip dengan bibi-bibi gitu ya, bibi sepupu saya mirip lah, yang dari bapak gitu. Jadi saya tidak pernah, kalau misalnya berkulit gelap, saya tidak pernah keberatan. Yang saya keberatan itu adalah ketika kulit saya itu kusam kering dan bersisik. Kalau udah kering bersisik dan kusam itu, saya itu sangat galau lah ya, karena itu bakalan gatal dan kulit saya itu memang sensitif. Jadi berbeda suhu, berbeda air, itu pasti sangat gatal-gatal dan kering banget gitu. Jadi kalau dikatakan berkulit gelap sih, saya tidak pernah ada masalah seperti itu ya. Lalu yang ketiga body shaming ketiga yang saya alami adalah jerawat. Jadi selama ini ketika SMP juga saya udah jerawatan ya. Cuma saya pede-pede aja karena jerawatnya cuma di sini-sini aja ya. Tahu kan jerawat SMP. Terus SMA ada satu-satu di sini. Dan saya itu memang paling tidak tahan kalau misalnya ngeliat jerawat, pasti langsung saya pegang gitu ya. Dan padahal kalau misalnya dipegang satu bakalan tumbuh karena tangan kita itu kan penuh dengan apa ya, bakteri gitu ya. Jadi kalau kita pegang tumbuh lagi seperti itu ya. Nah, ketika saya berjerawatan saya pede aja gitu, dan sampai 2017 saya itu mengalami body shaming yang sangat menusuk hati ya. Menusuk ke hati. Jadi pada saat itu saya masuk ke terminal rambutan. Tahu kan kalau misalnya kita baru masuk ke terminal, banyak mandor yang nanyain kita kemana gitu ya. Mau kemana Neng, mau kemana gitu. Nah pada saat itu saya lewat lalu nggak ngejawab gitu karena saking banyaknya orang yang menanya gitu, mandor yang menanya. Jadi saya itu cuma senyum atau tunduk lalu jalan gitu ya. Dan beberapa orang, bukan satu dua orang ya, beberapa orang yang saya lewati gitu akan melontarkan kata-kata jerawat, atau Neng kok mukanya jerawatan gitu ya. Nah karena itu yang mengatakan mandor-mandor, jadi karena mungkin saya tidak menjawab ya, jadi mereka merasa tersinggung dan mengatakan hal seperti itu kepada saya. Jadi saya maklum aja gitu ya, saya jalan karena saya juga udah tahu bahwasannya di mana tempat bus saya seperti itu. Nah saya berhenti di satu warung, duduk gitu ya, satu warung. Nah si tukang warungnya datang, ibu-ibu, terus nanya kemana Neng gitu ya. Mau kesini Bu gitu. Oh ya udah tunggu aja bentar lagi busnya. Iya Bu. Lalu si ibunya ngeliat saya dan menanyakan, Neng wajahnya kenapa? Dalam hati saya ya kan, pasti jerawat ini. Dan benar jerawat. Neng wajahnya kenapa? Emang gak malu apa punya wajah seperti itu? Jip, gimana loh? Ibu-ibu mengatakan itu. Misalnya dia gak kebayangin apa aku itu cewek loh. Misalnya aku itu putrinya loh, dia ngatain seperti itu gitu kan. Saya sakit ya.
Dan selama di perjalanan itu saya pikirkan gitu, itu 2017. Nah, wajah saya 2017 seperti ini. Dan itu saya pulang dari luar, cuci wajah, udah cuci wajah gitu aja. Tidur, cuci wajah, tidur. Dan kalau misalnya baru bangun tidur, mandi, lalu pelembab. Palingan pelembab saya itu pelembab yang biasa ya. Nggak pakai toner, nggak pakai apa-apa. Pelembab, udah pergi kerja. Seperti itu. Dan ternyata kita itu harus pakai rangkaian adalah gitu skincare-nya atau iya skincare untuk wajah gitu ya. Nah, sampai 2018 bulan-bulan 8 saya baru tahu apa itu toner, apa itu serum, apa itu pelembab, apa itu sunscreen gitu ya. Dan saya itu cuma sekedar tahu aja gitu, cuma sekedar tahu, tapi saya sudah mulai masker-maskeran di rumah, sudah masker alami atau sudah beli masker-masker yang dari luar gitu ya. Tapi cara memakainya saya nggak tahu, misalnya feeling-feeling gitu ya. Saya nge-feeling, saya nge-scrub terus ngebiarin gitu. Nah, itu adalah hal yang salah seperti itu ya. Nah, di 2019 bulan-bulan 3 saya mulai pakai ya memang krim untuk wajah, terus scrubnya bagaimana gitu ya. 2019 itu baru saya tahu semuanya gitu, serum dipakai kapan, toner dipakai kapan, moisturizer dipakai kapan gitu, baru saya tahu dari 2019. Nah, di 2020 awal wajah saya itu mulai bersih gitu ya, mulai bersih. Nah, semua itu adalah proses gitu ya, proses untuk menuju apa yang misalnya kita inginkan. Karena ketika saya kerja juga, saya udah dikatain oleh bos saya, kamu ini dari segi manapun gitu ya, jadi kayak meragukan penampilan kita dari segi manapun gitu ya. Jadi rasanya gini loh, sedih gitu, sampai dia mengatakan, Noyen, kamu perlu di makeover deh, ntar saya makeover ya gitu. Tapi sampai hari ini nggak ada makeovernya. Dan saya juga nggak berharap gitu ya, karena saya nggak mau kayak berutang budi gitu, saya nggak mau. Terus, nah, memang saya mencari apa yang memang dibutuhkan oleh kulit kita gitu ya. Apalagi memang sih untuk diri saya sudah sedikit terlambat untuk mengetahui itu ya. Apalagi di umur yang seperti di umur 20-an gitu ya. Di umur 25 kayak garis-garis halus itu sudah mulai kelihatan. Jadi untuk merawat kulit kita itu memang udah penting sekali gitu. Baik cewek ataupun cowok. Cuma kan kalau misalnya cowok itu biasa gini, kalau nggak hitam, kalau nggak gini nggak maco gitu ya. Jadi ya buat siapa aja yang misalnya tuh pengen kelihatan cerah lah ya, lainnya putih sama cerah lainnya gitu. Nah, nanti saya bagikan perjalanan tentang jerawat saya gitu. Nah, kalau tentang bertubuh pendek saya nggak bisa karena saya tidak ada solusinya gitu. Tapi saya ada solusi nih, ada kesaksian, nanti kalian lihat sendiri di wall Facebook saya, nanti saya bagikan ya. Jadi dia ini teman saya waktu SMA saya kenal dia, terus perkuliahan juga kita satu kampus beda jurusan gitu ya. Dan dia memang gendut banget, berisi banget tubuhnya gitu ya. Dan beberapa saat ini dia unggah foto profil. Nah, saya pikir itu adalah adiknya gitu ya. Saya pikir itu adiknya, saya sampai pangling. Kalau misalnya ketemu di jalan, saya nggak bakalan kenal dia gitu. Saya pikir itu adiknya. Lalu saya bukalah karena ada kenangan tentang kita gitu, waktu SMA ada kayak tata boga gitu ya, jadi kita ada foto, jadi saya buka lah si profilnya itu kan. Saya scroll, ternyata dia gitu, selama ini ternyata dia melakukan diet. Bayangin aja, dia melakukan diet. Nanti kalau kalian lihat profilnya di wall saya, dia itu turun 27 kilo selama antara 1 tahun sama 2 tahun. Bayangin 27 kilo. Dan itu bukan waktu yang instan ya. Dan cara dietnya itu bukan meminum obat diet, bukan seperti itu. Dan ini adalah alami. Nah, buat kalian nanti yang merasa bahwasannya itu penting, silahkan cek di Facebook aku nanti ya. Nah,
mungkin yang bisa saya bagikan tentang body shaming ini adalah bagaimana cara kita menerima diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana cara kita untuk tidak minder terhadap orang lain gitu. Nah, yang paling penting adalah attitude. Bagaimana attitude kita terhadap orang lain. Bagaimana isi kepala, bagaimana pengetahuan kita gitu ya. Dan uh, kalau misalnya mungkin kalian seperti aku yang kurus gitu ya, kurus, pendek, jerawatan gitu. Mungkin kalian bisa menyelaraskan pakaian dulu. Misalnya itu memang kalian sekarang dalam proses untuk menggemukkan badan, merawat wajah gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen ketemu klien gitu ya, atau melamar pekerjaan agar kelihatan menarik gitu, kalian selaraskan pakaian kalian dulu buat senyaman mungkin, buat serapi mungkin. Bukan berarti seksi atau tertutup banget ya, senyaman kalian aja dan enak dilihat gitu. Lalu nanti saya bagikan bagaimana riwayat dari akne saya dan apa saja yang saya lakukan. Jadi buat kalian mungkin ada yang bertanya ya, kok YouTube channel YouTube kamu itu beragam sih, kok nggak fokus di satu gitu ya. Ya saya sih membagi apa yang saya ketahui, uh, apa yang saya bisa bagi gitu ya. Misalnya nih seperti kemarin bagaimana mengajar anak itu biar uh, mudah diajak kerjasama untuk belajar seperti itu ya. Itu karena saya melihat ada fakta gitu. Saya melihat ada fakta bahwasannya itu terjadi. Dia memarah-marahi anaknya. Bahwa padahal si anaknya baru bangun tidur, langsung disuruh makan gitu ya. Dan kalau misalnya pergi sekolah nih, setiap anak itu kan seperti yang sudah saya jelaskan, setiap anak itu memiliki seperti itu juga loh, tekanan-tekanan. Mungkin kita udah bisa untuk mengontrol diri ya, misalnya tarik napas dan berpikir positif, aku pasti bisa gitu. Nah, si anak ini kan belum gitu loh. Jadi kalau misalnya apalagi si anaknya sudah ada sifat introvert gitu ya, ada introvert di dalam dirinya, itu bakalan susah gitu untuk membuat dia pergi sekolah, untuk membuat dia bergaul dengan temannya gitu. Nah, si ibunya ini memarah-marahi, baru bangun tidur itu langsung diajari belum sebelum berangkat sekolah, langsung diajarin gitu, sampai ngatain anaknya bodoh apa segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya saya ngelihat faktanya gitu loh, dan si ibunya sering cerita ke saya, makanya saya itu sharing kepada kalian gitu. Nah, kalau misalnya masak-masak, uh, baik laki-laki ataupun perempuan, saya pikir harus bisa masak, sekalipun. Nah, saya itu pernah dikasih tahu ini adalah istri pejabat dan saya kenal ya, istri pejabat mengatakan seperti ini. Sekalipun suami kalian itu pejabat, gubernur, kalian harus tahu masak. Benar, karena apa? Pada saat itu adalah, jadi itu bibi saya, pejabat lah ya. Minimal sekali sebulan pasti ada acara di rumah. Dan hampir setiap hari ada tamu datang ke rumah gitu ya. Itu belum saudara-saudara, itu masih orang lain gitu yang maksudnya ya datang ke rumahnya menyampaikan aspirasinya, nyampein ininya gitu ya. Dan seorang istri memang harus bisa melayani gitu. Misalnya nih membuat menunya apa, membuat rasanya yang enak apa. Ya, misalnya ini dirasain ini kurang ini loh, ini kurang ini gitu. Sekalipun memang dia harus tahu ini kurang apa, setidaknya dia harus tahu loh bawang itu rasanya seperti apa, kunyit itu rasanya seperti apa. Dia harus tahu gitu. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, misalnya nih di dalam keluarga nanti, misalnya kalian lah gitu, anak kos ataupun yang sudah berkeluarga, kalau misalnya anak kos uangnya nggak ada, ya bisalah belajar masak gitu kan. Yang lalu kalau di dalam keluarga istrinya nggak tahu masak, suaminya nggak tahu masak, setidaknya dua-duanya bisa bekerja atau salah satunya ini tahu masak gitu ya, yang saling melengkapi gitu. Yang keempat, kalau misalnya tahu memasak, misalnya masak-masak kue-kuean atau masak makanan berat gitu ya, kayak panggang gitu ya, panggang, gulai gitu, atau memasak kepiting gitu. Kalau misalnya nih suatu saat kalian mau buka usaha atau ekonominya lagi down gitu ya, kalian bisa buka usaha yang
berjalan di bidang makanan, seperti itu ya. Nah, gimana kalian buka usaha kalau misalnya kalian itu tidak tahu apa yang dibuat ke dalam gitu. Setidaknya tahu, backgroundnya itu tahu gitu ya. Nah, eh, itu yang bisa saya bagikan seperti itu. Dan kedepannya kenapa saya itu ada ya beberapa video saya tentang sleeping mask, lalu uh, facial wash untuk kulit sensitif seperti itu ya. Karena kalau misalnya di bagian skin ya, saya itu memang sangat sensitif walaupun di bagian kulit badan, kulit tangan, kulit wajah itu sensitif banget gitu ya. Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah mendapatkan bulian tentang itu, mungkin beberapa ya bulian tentang itu. Jadi semoga dan mudah-mudahan video ini bisa membantu, dan kedepannya apapun yang saya bagikan tolong didukung ya. Oke. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk video body shaming part 2. Oke, jangan lupa apa? Subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. See you di video saya selanjutnya.